Dewa Rezeki yang mulia, hamba mohon yang mulia, lindungi anakku Andi dan istrinya, agar lancar di kota. Sekalian juga, jaga saya yang tua ini, usahakan tak merepotkan anak-anak. Di sini, hamba bersujud. Budi Wijaya, kau sembah aku puluhan tahun. Ketulusan hatimu, langit dan bumi saksikan. Karena kebaikanmu, ku beri sepasang mata Dewa Rezeki. Gunakanlah dengan baik. Jangan kehilangan hati nurani. Dewa Rezeki. Dewa Rezeki menampakkan diri. Dewa Rezeki menampakkan diri. Dewa Rezeki menampakkan diri. Dewa Rezeki menampakkan diri. Iya. Andi telepon beberapa hari lalu. Bilang kerjanya tak lancar. Sekarang ada Dewa Rezeki jaga. Masih ada halangan apa lagi yang tak bisa dilewati? Ayah, katakan, ayah datang tak beritahu. Telepon dulu. Andi, ayah, rindu padamu. Lalu, aku ini, bukannya dengar kerjaanmu belakangan. Agak tak lancar ya. Jadi ayah pikir, mampir lihat kamu. Ayah datang, pun buat apa? Masalah di perusahaanku, ku ceritakan ke ayah. Ayah juga tak paham. Andi, dengar ayah, berguna. Kali ini ayah, bisa membantumu. Andi, lihat. Aku kasih tahu ya. Dewa Rezeki sembah di rumah. Itu sudah menunjukkan kuasanya. Aduh, aku buru-buru bawa ke sini untukmu. Untuk membalikan nasibmu. Nanti kamu sembah di rumah. Kerja dan karirmu pasti. Sudah. Kau mulai ngomongin hal aneh lagi. Sekarang ini, sudah zaman apa? Kalau mau sukses, yang penting jaringan relasi dan latar belakang. Istri. Istri, kenapa kau turun? Citra, Andi, cari waktu. Ganti sofa di rumah. Baik. Siapa yang izinkan kau merokok di rumah? Berani-beraninya kau. Kau makin jadi, ya? Kau tak punya malu? Dewa Rezeki benar-benar memberkati aku. Citra, kau mengandung anak perempuan? Wah, ini anak perempuan bagus. Anak perempuan itu putri kesayangan ayah, sangat perhatian. Nanti menikah dengan keluarga baik. Tak perlu hidup susah. Lelaki? Kalau tak bisa bicara, diam saja. Apa maksudmu? Aku mengandung anak perempuan? Kau tak punya malu? Ada saja cara mengutuk orang. Citra, aku bukan. Andi, Aduh. Ayah. Karena ayah sudah datang hari ini, aku akan bicara terbuka. Sekarang aku menantu keluarga Santoso. Orang terhormat. Kalau orang tahu ayahku seperti kamu, kabar ini tersebar, aku malu sekali. Andi, kamu malu punya ayah miskin? Memalukan? Ayah, nanti tinggal saja di desa. Kurang uang aku kirim. Tak usah sering-sering ke sini. Pergilah. Andi. Hah? Andi. Andi. Sudah. Ambil barangmu. Kami tak perlu ini. Cepat pergi. Andi. Andi. Memang aku tak becus. Seumur hidup. Cangkul tanah, cari makan, hidup susah. Biaya sekolah Andi, sulit sekali. Anak ini
akhirnya menetap di kota, tapi aku tak bisa bantu. Seandainya aku kaya, punya tabungan, bantu Andi lewati kesulitan, dia takkan memandang rendah ayahnya. Apa ini? Kayu persik 100 tahun tersambar petir. Kena petir langit tapi tak hancur. Kondisi utuh. Urat petir jelas. Nilai pasar kira-kira 270 juta rupiah. Kayu busuk ini bernilai 270 juta? Tak kusangka mataku. Bisa tembus pandang, juga bisa lihat nilai barang. Terima kasih berkah Paduka Dewa Rezeki. Bimbing aku temukan barang berharga. Paduka Dewa Rezeki, tenang saja. Saya Budi Wijaya pasti tidak akan melupakan budi baik Anda. Terima kasih, terima kasih. Saya harus cepat cari tempat untuk bertanya. Bisa tidak barang berharga ini dijual untuk dapat uang? Kalau sudah punya uang, saya bisa bantu Andi lewati kesulitan. Bos. Kawan, mau lihat-lihat barang antik? Atau, saya punya sesuatu di sini. Mau tanya, Anda mau beli tidak? Bisa dibicarakan. Silakan duduk. Baik. Bos. Ini adalah kawan, ini milik Anda. Sepotong kayu persik 100 tahun yang tersambar petir. Bagus sekali. Lihatlah urat-uratnya. Itu masih dasar kayu persik. Usianya sudah lama. Meski kena petir langit, tapi esensinya tidak hilang. Sungguh langka. Numpang tanya, barang antik Anda ini dari mana asalnya? Ini, saya lihat di jalur hijau pinggir jalan. Lalu merasa ini cukup istimewa, jadi saya ambil begitu saja. Apa? Ditemukan di pinggir jalan? Kawan, Anda benar-benar sedang hoki besar. Jujur saja, barang antik ini, banyak yang paham. Harus pergi ke hutan pegunungan terpencil, khusus mencari. Belum tentu dapat sepotong dengan kondisi seutuh ini. Yang seperti ini, kesempatan langka yang tak bisa dicari. Anda di pinggir jalan, bisa dapat dengan mudah. Ini, mungkin saya sedang beruntung saja. Kawan ya, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Barang ini saya sangat suka. Begini, saya tidak mau basa-basi. Untuk kayu tersambar petir ini, saya beli 337.500.000 rupiah. Bagaimana? Berapa? 337.500.000 rupiah. Harga ini cukup adil. Kawan, barang antik Anda ini, kalau saya ambil, cuma akan saya teruskan ke teman dalam lingkaran yang paham. Tak akan dapat untung besar. Saya cuma ingin menjalin hubungan baik dengan Anda. Bolehkah Anda melepasnya? Mau. Bagus. Kawan, ambil HP-mu. Saya transfer sekarang. Baik. 377.500.000 rupiah. 377.500.000 rupiah. Saya akan kaya. Dewa Rezeki benar-benar mendengar doa. Toko barang antik ini besar sekali. Pasti banyak barang berharga. Harus saya jelajahi baik-baik. Mungkin bisa temukan harta lainnya. Wah, kawan, saya punya banyak barang bagus. Bagaimana kalau saya ajak Anda lihat ke dalam? Baiklah. Silakan masuk, silakan. Nah, lihat ini. Barang berharga ini adalah Bos, Anda terima barang
Lihat cawan ini. Kilauannya, Barang ini saya tidak terima. tak tahu nilai. Aku tanya ke toko lain. Hei! Anak muda, boleh saya lihat? Boleh. Cawan Dewi bunga 12 bulan era Kang Sicing. Bunga aprikot bulan kedua. Perkiraan harga pasar, Rp675 juta. Cawan Dewi bunga 12 bulan era Kang Sicing. Bunga osmanthus bulan ke-8. Perkiraan harga pasar, Rp787.500.000. Kawan, ini asli dari Tungku Kekaisaran. Kalau kamu suka, satu cawan, Rp2.250.000. Kawan. Cawan ini jelas palsu. Pengerjaannya kasar sekali. Bahkan Rp10.000 pun tak layak. Jangan sampai tertipu. Yang itu... Saya rasa sih, 2 cawan ini cukup halus juga. Anak muda, lihat nih. Ini kan bagus berpasangan. Kasih harga yang wajar. Kalau cocok, keduanya ini, saya beli. Baik, Pak. Bapak begitu langsung, saya juga tak bertele-tele. 2 cawan 1,5 juta. Bapak bawa saja. Hah? 2 cawan jelek begini? Minta 1,5 juta? Kawan, bocah brengsek ini jelas sedang menipu Bapak. Harganya itu cukup untuk beli 1 set. Set teh tiruan gaya kuno yang lengkap. Kamu ngerti nggak? Kawan, ini susah cari barang yang disukai. Ayo, anak muda, saya transfer ya. Barang antik ini cuma saya beli Rp22.000. Barang rongsokan. Awalnya cuma mau coba-coba cari hoki. Tak disangka ketemu orang bodoh. Untung besar. Bagus, bos. Semoga rezeki melimpah. Semoga rezeki melimpah. Baik. Dewa rezeki memberkati. Beli 33 juta, dapat barang antik bernilai jutaan. Seperti dapat gratis saja. Paman, cawan porselen di tangan Anda. Boleh saya lihat sebentar? Cawan porselen di tangan Anda ini, boleh saya lihat? Boleh. Lihat. Warna glasir ini, kualitas bodinya. Ini ternyata cawan Dewi bunga 12 bulan era Kangxi. Paman, kalau Anda bersedia melepasnya, saya mau beli dengan harga Rp1.800.000. Untuk kedua cawan ini, Rp1.800.000, baru dapat barang berharga. Pembeli, langsung datang sendiri. Dewa rezeki memberkati. Paman, harganya bisa kita runding lagi. Tolong kabulkan permintaan saya. Bisa. Langkah ada yang suka seperti Nona, lagi pula orang yang paham. Baiklah, sesuai katamu. Rp1.800.000. Terima kasih, Paman. Saya transfer sekarang. Wah! Uang Rp1.800.000 masuk. Paman, ini kartu nama saya. Nama saya Maya Hartono. Kalau nanti ketemu barang antik serupa lagi, silakan hubungi saya kapan saja. Oh, baik. Astaga. Barang berharga ini bernilai Rp1.800.000. Kenapa aku nggak bisa lihat ya? Aduh! Kawan. Kamu tahu gadis yang tadi itu? Siapa? Dia itu putri dari Ketua Ratna Hartono, Asosiasi Kolektor Barang Antik. Keluarga Hartono itu di dunia koleksi. Wah, top banget. Kalau kamu bisa kenal dia, wah, kamu bakal dapat hoki besar datang. Oh, cuma untung-untungan saja. Andy, ayah sekarang punya uang. Bisa bantu kamu. Ayah kasih tahu, kabar baik ini. Kita ayah dan anak pasti bakal lebih baik ke depannya. Andi Wijaya, kamu tahu rugi berapa dari barang kiriman itu? Ayahku dulu seharusnya nggak dengerin aku, suruh kamu bantu di perusahaan. Sekarang, seluruh perusahaan tahu keluarga Santoso dapat menantu pemboros. Sayang, aku juga dikibulin orang. Ayahmu gimana? Masih marah? Sedikit reda. Di pasar baru datang. Bahan dari tambang tua. Katanya kemungkinan keluar barang bagus lumayan. Hari ini, mata kamu sampai buta sekalipun, harus pilih beberapa batu yang layak buat aku. Ini kesempatan terakhir. Ayahku kasih ke kamu. Dengar? Ya, dengar sayang. Itu, aku udah sampai di pasar barat kota. Tenang aja, hari ini aku pasti nggak akan bikin kamu dan ayah kecewa. Ya. Baiklah. Oke. Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu aku. Aku mohon, oke? Aku ada urusan sangat penting. Andy, ayah ada hal penting cari kamu. Harus bicara tatap muka. Bukan, urusan apa lagi yang ayah punya? Dengar ya, urusanku ini sangat mendesak. Sudah genting banget. Andy, ayah punya uang sekarang.
Ayah bisa bantu kamu sungguh. Kasih tahu ayah kamu di mana, ayah segera ke sana. Uang? Mungkin tabungan masa tua. Si orang tua itu beberapa puluh juta rupiah. Ah, sudahlah. Daripada terus-terusan, diganggu teleponnya, mengganggu aku pilih batu. Lebih baik biarkan dia datang. Oke, kamu mau datang ya? Baik, kamu datang sendiri. Dengar ya, aku sekarang benar-benar sibuk. Mengerti? Kalau kamu datang, kamu tunggu sendiri di pintu. Oke? Wah, 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 wah. Siapa ini rupanya? Bukannya ini orang dari keluarga Santoso itu? Yang pintar memilih, jagonya pilih batu busuk? Aduh, Andi Wijaya. Manajer Andi Wijaya ya? Raka Pranata? Kamu kenapa di sini? Ah, wah, kata-kata manajer Andi ini, tempat batu ini buka berbisnis. Kamu boleh datang. Aku tak boleh datang. Justru kamu, ku dengar, manajer Andi beberapa hari lalu, di bidang perhiasan, jatuh ke lubang besar ya. Bagaimana ini? Datang ke tempat batu, coba-coba peruntungan. Mungkin bisa balik modal. Buat lapor tugas? Ah, maksudmu apa? Maksudmu apa? Wah, dengar-dengar di pabrik, datang kiriman bahan dari tambang tua. Info ini aku tahu, kamu juga tahu. Tapi, infoku dapat dari usahaku sendiri. Kalau infomu, jangan-jangan dapat dari bisik-bisik ke telinga istri. Sambil merengek dan merajuk, dibujuk-bujuk sampai dapat ya. Tuan Muda Raka, jangan bilang cari makan, juga butuh keahlian khusus. Raka Pranata si brengsek ini, keluarganya punya perusahaan perhiasan, juga main di barang antik. Sok jago karena punya duit, sombong dan semena-mena. Dulu dia belajar ke luar negeri, putus sama Citra. Setelah Citra nikah sama aku, semua aman-aman saja. Tapi sejak dia pulang, Citra jadi sering banget bertengkar sama aku. Serius nih Andi. Ada satu hal yang selalu bikin aku bingung. Kamu pikir dulu Citra, kenapa sih mau jadi penanggung beban buat kamu? Ah, lihatlah kamu. Asal keluarga biasa-biasa aja. Kemampuan juga nggak ada. Cuma bisa nempel sama cewek. Mengangguk-angguk dan membungkuk-bungkuk. Lagian kamu bisa apa? Ah, Citra nikah sama pecundang. Kayak kamu. Raka Pranata, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Gini deh. Kalian udah datang. Gini, cuma omong doang. Nggak seru. Mari kita main yang beneran. Masing-masing pilih 3 batu mentah. Langsung dibelah. Siapa yang giok jadidnya lebih berharga, dialah yang menang. Yang kalah harus beli giok si pemenang dengan harga 2 kali lipat. Dari perkiraan pasar, beli itu gimana? Berani nggak? Kok takut? Aduh, ini orang yang cuma ngandalin uang jatah dari istri buat main judi batu. Kalau kalah, pulang nanti mungkin pintu rumah aja. Nggak bisa masuk. Andi. 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 Ini, Andi. Andi. Ayah kasih tahu. Kita dapat berkah dari Dewa Rezeki. Beneran. Beneran, ayah sekarang. loh, ini siapa lagi? Orang tua ini? Tunggu. Andi Wijaya. Ini jangan-jangan bapakmu ya? Minggir. Hah? Ya, ayahnya Andi. Namaku Budi Wijaya. Dari desa Wijaya, berpindah ke sini. Ah, diam kamu. Kamu tahu siapa dia? Putra mahkota grup Pranata. Raka Pranata. Kamu masih ngomong Dewa Rezeki turun tangan. Lihat dulu, ini acara apa? Malu-maluin lagi. Hah? Andy, taruhan tadi, berani atau tidak? Kalau takut, katakan saja. Lain kali ketemu aku, kamu menghindar saja. Jahat sekali Tuan Muda Raka. Bicara begitu, tidak takut manajer Andi. Jadi ketakutan? Baik, ayo bertaruh. Siapa takut? Bagus. Kita masing-masing pilih 3 batu, langsung dibelah di sini. Andi. Kamu terima taruhannya. Bisa-bisanya berjudi. Lepaskan. Andi. Ambil center.
Andi, menurut ayah, batu-batu ini tidak bagus. Minggir. Andi, yang ini, ayah rasa batu ini bagus. Aduh, kau tak habis-habis ya? Kau ini, petani seumur hidup. Kau tahu apa itu giok? Masih berani berlagak sok guru, mau ajar ayah pilih batu? Bukan, Andi. Ayah cuma mau. Diam kau. Selain bikin masalah, kau bisa apa? Apa kau harus memalukan aku? Baru senang? Wah, kenapa bertengkar? Andi, ya ampun. Soal pilih batu, wajar punya pendapat beda. Menurutku, ayahmu cukup berwawasan. Hah? Dia ngerti apa? Bisa begitu ngomong ke ayah? Turhaka? Hei Pak Tua, kalau tertarik, ikut saja. Makin banyak yang judi, makin seru. Begini, pilih beberapa. Jangan. Lo, biarkan ayahmu pilih 2 batu mainan. Tak akan habis banyak. Kenapa? Jangan-jangan kau tak tega keluar uang? Baik. Dengar ya. Mau malu, silakan. Tapi ingat, kau cuma boleh pilih satu. Kau tak ngerti apa-apa. Pilih pun cuma buang duit. Andi, uang untuk beli batu. Ayah bisa tanggung sendiri. Bos Raka Pranata ya, kalian anak muda, taruhan ini cukup menarik. Kalau kamu tidak keberatan dengan bapak tua ini, yang mata kurang jeli dan tangan kurang cekatan, maka saya ikut. Ramai-ramai saja. Apa ayah sudah pikun? Kau tahu arti taruhan ini? Kalau kalah, harus beli giok yang dibuka lawan dengan harga 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kau tahu dia kerja apa? Dia besar di keluarga, yang bergerak di perhiasan dan barang antik. Sejak kecil sudah pegang batu-batu ini. Bahkan di lingkaran pertemanannya, semuanya ahli-ahli jagoan. Lihat wanita itu tidak. Dia juga jagoan. Ayah cuma petani, mau pakai keahlian apa? Untuk lawan dia? Andi, jangan khawatir. Ayah tak akan kalah dari mereka. Baiklah, kamu nekat terjun ke lubang api. Baik, kalau begitu aku tak mau ikut campur. Bertaruhlah, teruskan taruhanmu. Aku tak peduli lagi. Kalau kalah, itu uangmu sendiri yang habis. Dengar ya, urusanmu bukan urusanku. Mau mempermalukan diri? Silakan. Andi, Diam. Mulai sekarang, aku tak menganggapmu ayah lagi. Wah, Pak Tua. Sudah selesai pilih belum? Waktu tidak menunggu loh. Ayo kita lihat. Batu seperti apa yang bisa kau pilih? Yang disebut giok terbaik. baik. Sudahlah, ayah. Jangan ambil. Ayah. Bos Raka Pranata, ambil 3 ini saja. Kedatangan Tuan Muda Besar Raka membuat toko kecil saya ini jadi terhormat. Manajer Andi Wijaya juga ada di sini. Bos, berapa harganya? Tiga bahan gagal ini, beri saya saja 112.500.000 rupiah. Hah? Saya yang bayar. Aduh, astaga. Pak Tua, pilihanmu benar-benar hebat ya. Hah? Batu pasir hitam busa ini, bintik cacatnya begitu banyak. 10 berbintik 9 gagal. Tak perlu dipikir lagi. Bahan seperti bata. Yang ini bahkan lebih luar biasa. Retaknya sebesar ini. Dalamnya sampai mana saja tak tahu. Dewa pun tak bisa menolong. Lihat yang terakhir ini. Kulit batunya, keringnya bisa dijadikan batu asa. Kalau ini bisa keluar hijau, gua makan ini batu. Andi Wijaya, kemampuan ayahmu memilih batu. Sungguh unik ya. Pantas saja. Tradisi keluarganya sederhana. Pak Tua, Direktur Raka, bagus atau tidaknya, harus dibuktikan. Daripada banyak bicara, lebih baik kita lihat batunya dulu. wah. Baiklah Pak Tua. Karena kau begitu percaya diri, maka batu milikmu lah yang dibuka dulu. Biar semua orang di sini turut menyaksikan. Bos, nanti suruh ahli belah batu
Saat memotong, harus hati-hati. Jangan sampai barang berharga Pak Tua ini pecah berantakan. Ini kelas S. Dengan corak biru mengambang, tanpa cacat sedikit pun. Kualitas seperti ini, paling sedikit, 2.250.000.000 rupiah. Orang tua ini nggak ngerti apa-apa soal giok, mana mungkin bisa dapat warna hijau. Pasti cuma untung-untungan saja. Pemula yang pertama kali pegang batu, hokinya memang sedang bagus. Tapi judi batu ini nggak bisa cuma andalkan hoki. Kelelian mata, pengalaman, semua itu butuh uang sungguhan untuk dilatih. Tuan Muda Raka, 3 bahan pilihan ini, untuk Anda saya hitung 4.050.000.000 rupiah. 4.050.000.000 rupiah. 4.050.000.000 rupiah. Mari, biar Pak Tua ini lihat dengan jelas. Apa itu judi batu yang sebenarnya? Tuan Muda Raka, kamu memang jago pilih ya. Batu pasir Mosito ini paling mudah keluar jenis es. Yang itu, kulit bayberry Muna. Ada lumut batunya, 10 berlumut 9 hijau. Sedangkan yang itu, bahan kecil Houjiang. Peluang keluar warna pekat, sangat tinggi. 3 batu ini salah satu saja keluar bagus, sudah kalahkan. Batu si tua itu, pasir hitam Musa berbintik cacat, bahan berkulit kering dan kusam, bahan gagal macam ini. Pemula saja, enggan memilihnya. Kamu pilih gimana sih? Kamu kok masih bisa tersenyum? Dia punya 3 barang kelas tinggi. 2 saja dipotong, pasti ada hijau. 2 bahanmu ini, dengar ya, kamu kalah, jangan harap aku bayarin. Tenang saja, aku takkan kalah. Aku rasa di dalam 3 batu itu tak ada barang bagus. Kamu bilang tak ada ya tak ada? Kamu pikir matamu sinar X? Kamu bilang tak ada, ya pasti tak ada. Bisa lihat tembus batu? Sudah selesai? Buka, Pak. Potong. Keluar hijau. Mata tajam, Tuan Muda? Tidak. Ada retakan. Masuk ke dalam. Tuan Muda, sangat disayangkan. Warnanya, kejernihannya. Kalau tak ada retak ini, paling tidak pasti bernilai jutaan. Tak apa, yang Muna itu, potong untukku. Gagal. Retak ini, dewa pun tak bisa menolong. Diam. Potong yang ketiga. Tuan Muda, naik sedikit, nggak rugi. Tapi, 2 yang pertama, kayaknya susah balik modal. 3 barang kelas tinggi, semuanya retak. Tuan Muda Raka, hoki lo hari ini sungguh nggak bagus. Tenang aja, aku nggak bakal kalah. Aku ngerasa di 3 batu dia nggak ada yang bagus. Bukan akar mata, dan orang-orang berpengalaman di sampingnya, aja nggak sadar ada masalah. Di mana mungkin tahu, di dalamnya retak? Gimana? Sudah aku bilang, aku nggak bakal kalah. Udah. Walaupun punya dia retak, tapi dia ada 1 yang naik dikit. Kamu masih ada 2. Masa ia cuma nebak 1, dan dapat hoki? Andi, ku beritahu, ini bukan hoki. Paduka Dewa Rezeki kita benar-benar menolong. Sekarang aku bisa. Udah. Apa mau bilang lagi? Paduka Dewa Rezeki mimpi. Kasih tahu kamu, di dalam 2 batu ini, juga ada hijau? Oke, anggap saja Paduka Dewa Rezeki memang menolong. Terus kenapa nggak langsung kasih beberapa miliar aja? Walaupun menolong, pelit sekali. Cuma buka 1 bernilai jutaan, masih kalah sama 1 yang retak tapi naik dikit. Kenapa isi giok ini jadi lebih besar dan lebih hijau? Walaupun 3 bahanku ada retaknya,
Memang rezeki saya kurang. Tapi, batu saya ini masih bisa diambil satu potongan bulat telur. Bahan muna saya ini masih bisa dibuat manik-manik. Benar, Tuan Muda Raka. Kalau diolah, balik modal pasti bisa. Apalagi kalau kalah. Wah, Pak Tua. Yang pertama, langsung keluar hijau. Keberuntungan pemula memang luar biasa. Tapi, hoki itu kan cuma sementara. Yang pertama ini sudah hijau. Nanti yang berikutnya, yang kedua, dan ketiga pasti. Oh ya, Direktur Raka. Kalau begitu, bagaimana kalau kita buka 2 batu sisanya? Sudah selesai. Jenis kaca, hijau cerah murni. Kualitas terbaik, hijau cerah murni. Tak ada retak, tak ada serat kapas. Tak ada cacat sedikit pun. Warnanya sangat pekat. Hijau Raja? Ini bahan. Tingkat dewa. Keluarga saya, 3 generasi selama ini, hanya pegang kurang dari 3 barang. 225 miliar rupiah. Minimal 1 miliar. Baiklah, memang seperti dewa rezeki, turun tangan sendiri. Lalu kenapa tidak langsung kasih beberapa miliar saja? Mungkinkah dewa rezeki benar-benar menolong? Tidak mungkin, ini pasti cuma kebetulan. Masih ada satu lagi. Cepat buka. Jenis kaca, hijau raja. Kualitas terbaik, hijau raja. Tanpa retak, tanpa serat kapas. Warnanya murni banget. 3 batu ini langsung naik gila-gilaan. Bahkan keluar hijau Raja. Pak Tua ini hoki dewa banget ya. Nuansa warna kayak gini. Volume sebesar ini. 30 tahun terakhir, dilelang publik dalam negeri. Nggak sampai 5 item. 450 miliar, masuk lelang besar, nilainya tak ternilai. Direktur Raka Pranata. Gimana? Berani bertaruh, berani kalah. Aku cuma ngomong asal. Cuma bercanda doang. Kamu serius amat sih. Tapi, oke. Kali ini, aku mengaku kalah. Kita ngomong yang realistis aja. Kamu ini beli dengan harga 2 kali lipat harga pasar. Beli batu-batumu ini. Paling sedikit, sekitar 1 triliun lebih. Cuma Pak Tua, direktur kami mau meluangkan waktu main sama kamu. Itu udah kehormatan buatmu. Kamu bilang beli, langsung kasih harga 2 kali lipat. Beli dong. Gini aja. Aku juga nggak mau kamu capek-capek nggak dapat apa-apa. Aku kasih 112 miliar 500 juta. Beli 3 batu ini. Gimana? Lagi pula modalmu. Cuma 112 juta 500 ribu lebih. Udah naik berapa kali lipat nih? Pulang ke desa sekali. Cukup apa rumah? Iya kan? Ayah, dengar nggak? 5 miliar. Udah cukup kok. Ayahnya Raka Pranata. Itu ketua direksi grup Pranata. Kita nggak berani lawan. Dia mau kasih 5 miliar. Udah bagus banget. Bos Raka Pranata, kita sudah janji. 2 kali lipat. Pak Tua, jangan tak tahu terima kasih. Dengar ya, Balai Batu ini, keluarga kami juga punya saham. Kalau rasa 5 miliar kurang, coba saja kau bisa bawa 3 batu ini keluar. Aku. Sial. Sudah kubilang, terima saja. Kau malah tidak mau. Nah, sekarang nyawa pun bisa melayang. Tuan Muda Besar Raka. Wah, besar sekali mulutnya. Ini kan Putri Ketua Ratna Hartono. Kenapa dia datang? Nona Maya Hartono, angin apa yang membawa Nona? Kalau Nona suka giok, nanti kusuruh orang pilih yang bagus. Antar ke rumah Nona. Ini. Paman Budi, waktu itu di Jalan Barang Antik, 2 cawan Dewi Bunga yang Paman relakan. Ibu saya bilang, bertemu barang berharga seperti itu adalah keberuntungan saya. Kebetulan, saya beli beberapa barang lama yang masih diperdebatkan. Beberapa ahli belum bisa pastikan keasliannya. Mohon Paman beri penilaian. Nona Maya Hartono, si manis kecil ini, mana bisa menilai barang antik? Paman Budi, hari ini datang tiba-tiba. Sebagai permintaan maaf, 3 giok ini akan kubeli dengan harga 2 kali taksiran pasar. Tidak. Mohon beri muka
mampirlah ke rumah saya. Baik. Boleh. Ayah... Sombong sekali, kalau bukan karena danai tidak cukup, sudah kubunuh kau. Paman Budi, silakan. Baik. Duduk. Paman Budi, uang untuk 3 batu giok itu sudah saya transfer ke rekening Anda dengan harga 2 kali lipat pasaran. Seratus ribu, 100.000. Nona. Ini, Paman Budi, panggil saja saya Maya. saya... Paman, beberapa waktu lalu saya beli beberapa lukisan kuno. Beberapa ahli di kalangan kita punya pendapat berbeda. Bisa tolong bantu menilainya? Baik. Kalau begitu saya lihat dulu. Wah, ada barang bagus. Tidak dibagi-bagi. Maya, kurang baik hati kamu. Low, angin apa yang bawa paman ke sini? Maya, di asosiasi banyak omongan. Katanya, kamu akan gantikan Ketua Ratna Hartono. Aduh, posisi ketua ini bukan asal tunjuk orang, mau kasih ke siapapun bisa. Ini harus bisa bikin orang lain percaya. Jadi Paman Dimas datang hari ini ingin membuat saya mundur karena sulit? Mana mungkin. Dengar-dengar. Kamu beli beberapa barang yang diragukan. Saya ini sengaja datang bantu menilai. Sudah saya minta tolong orang hebat untuk melihat. Tak usah repot-repot, Paman. Maya, asosiasi kita ini sedang kerja sama dengan saudara petani ya. Aduh, Maya, hati-hati. Jangan sampai ditipunya. Nanti kamu malah bantu dia menghitung uang. Paman Budi, Anda lihat pelan-pelan saja. Baik. Gulungan lukisan Tuan Victor bertongkat. Nilainya 112 miliar 500 juta rupiah. Itu Hartono. Oh, Nona Maya. Yang ini karya Tuan Victor. Saya perkirakan nilainya juga sekitar 112 miliar 500 juta rupiah. 112 miliar 500 juta? Tuan Victor, goresannya lembut di luar, kuat di dalam. Kekuatan tersembunyi. Yang ini hanya bentuknya mirip. Rohnya tidak ada. Jelas-jelas lukisan palsu. Komentar Dimas Saputra tepat sekali. Apa saya dan Paman Budi salah lihat? Paman, tolong lihat 2 lukisan lainnya. Oh, Lukisan anggrek dan bambu tiruan kaya Tuan Adrian. Nilainya 300. Gulungan puisi kaligrafi tiruan kaya Tuan Daniel. Nilainya 80. ini. Kedua lukisan ini asli sekilas. Barang bagus yang jelas aslinya. Yang ini, lukisan anggrek dan bambu, gaya halus Tuan Adrian. Nilainya sekitar 18 miliar rupiah. 18 miliar? Yang ini, gulungan puisi kaligrafi, karya Tuan Daniel, mengadaptasi gaya goresan Tuan Yan. Nilainya sekitar 2 miliar 250 juta rupiah. Maya, kedua lukisan ini layak dibeli. Itu Nona Maya. Kedua lukisan ini tidak berharga. Mungkin palsu. Karya asli dibilang palsu. Yang palsu dibilang asli. Saya paham. Di matamu, selama kamu tidak paham, semuanya palsu. Kalau begitu, kawan ini, kalau Bapak merasa 2 lukisan ini berharga, bagaimana kalau begini? Bapak transfer saja ke Nona Maya, 5 juta dolar. 2 lukisan ini jadi milik Bapak. Lukisan anggrek dan bambu ini saja, nilai satuannya 18 miliar rupiah. 2 karya asli ini, harga 5 juta dolar. Meski Bapak setuju, si Maya ini pasti tidak mau kan? Paman Budi, Dimas Saputra ini adalah ahli senior terbaik di asosiasi. Kalau 2 lukisan ini asli, bukankah kita rugi besar? Maya,
Kau percaya padaku? Aku percaya. Baik. Kalian berdua serius? $5 juta, aku langsung transfer sekarang. Uangnya sudah dikirim. Ini sekarang milikku. Bagaimana hitunganmu ini? Aku tegaskan. Uang sudah kubayar. Lukisan ini tidak bisa dikembalikan. Kembali apaan? Dimas. Lagi nakali siapa nih? Ibu? Bukannya ibu ada acara? Dibatalkan. Dengar-dengar ada tamu penting di rumah. Masa tamu, dibiarkan menunggu saja. Ibu, ini adalah orang hebat yang kuceritakan, Paman Budi Wijaya. Maya, dia benar ibumu? Kalau kau tidak bilang, kukira kakakmu. Bapak Wijaya pandai bicara? Panggil saja aku Ratna. Ketua Ratna, datangnya pas sekali. Tolong lihat-lihat. Ini kan gulungan puisi kaligrafi. Maestro besar. Dan ini, lukisan anggrek dan bambu karya maestro besar. Dua lukisan ini, jelas-jelas karya asli. Aku habis 5 juta yuan, baru saja membelinya. Coba kamu nilai. Saputra, dua lukisan ini, kamu salah lihat. Bukan, Gulungan puisi kaligrafi ini, tiruannya lumayan bagus, tapi tepi capnya terlalu rapi. Jelas sekali, ciri-ciri barang replika mesin modern. Lalu yang ini, proses penuaannya kurang lama. Keduanya digabung, paling cuma bernilai beberapa ribu yuan. aku kan habis 5 juta yuan baru beli. Paman Dimas Saputra, sepertinya Anda perlu belajar lagi. Ini kan karya asli maestro besar. Apa? Memang asli? Ketua Ratna Hartono, coba Anda periksa baik-baik. Tak mungkin salah. Gulungan lukisan bertongkat ini dulu dibawa keluar istana oleh kaisar, lalu tersebar di masyarakat. Tahun 60-an, pernah muncul di Pulau Sentosa. Setelah itu hilang jejaknya. Bagian inti lukisannya memang ada bekas dimakan serangga, tapi sudah diperbaiki ahli, sinarnya tidak hilang. Harga pasarnya paling sedikit 50 juta yuan. Harga pasarnya paling sedikit 50 juta yuan. Benar-benar, detail-detail seperti ini. Mana bisa ditiru orang biasa? Aku benar-benar buta. Kok aku ingat, tadi ada yang bilang, lukisan ini sekilas terlihat palsu? Untung aku percaya Paman Budi, bukan percaya kamu. Penilaian karya seni lukis dan kaligrafi ini memang sering menimbulkan perdebatan. Menurut saya, karena semua masih ragu-ragu, mari kita pertimbangkan dengan saksama. Paman Dimas, ibu saya adalah ketua asosiasi. Selama bertahun-tahun, karya yang sudah dia lihat, paling sedikit, ratusan ribu. Di industri ini, begitu mendengar nama Ratna Hartono, hanya ada satu ungkapan. Sekali lihat langsung tahu asli palsu. Apa Paman masih tidak percaya padanya? Kamu ini beruntung sekali. Ketua Ratna, saya masih ada urusan lain. Saya permisi dulu. Paman Dimas, lain kali, kalau ada karya asli sebaik ini lagi, pasti saya simpan untuk Paman. Maya, Ibu, tadi Ibu tidak lihat ekspresinya yang sombong itu. Sungguh tak tahu diri. Kamu ini, Tuan Budi, teknik pemalsuan dua barang palsu tadi sangatlah tinggi. Sungguh luar biasa. Kolektor biasa sama sekali tidak bisa membedakannya. Dimas Saputra, sudah lebih dari 20 tahun di asosiasi, menangani karya tak terhitung jumlahnya. Hari ini dia bisa salah lihat, cukup membuktikan tingkat pemalsuan kedua barang ini sangatlah tinggi, sampai bisa menipu banyak orang. Tapi Anda langsung tahu hanya dengan sekali pandang. Ketua Ratna Hartono, terima kasih. Saya ini cuma lagi beruntung. Tebak-tebakan saja. Bertahun-tahun ini saya lihat banyak orang sombong, angkuh karena punya bakat. Tapi orang seperti dia, baru pertama kali saya temui. Kemampuannya luar biasa, tapi rendah hati. Tuan Wijaya, kalau tidak keberatan, tinggallah di keluarga Hartono beberapa hari ini. Saya ingin bertukar pikiran dengan Bapak. Ibu kenapa hari ini? Biasa bertemu dengan tokoh-tokoh elit dunia koleksi. Tidak pernah seramah ini. Paman Budi, hari ini Bapak hebat sekali. Saya kira setelah sekian tahun keluar dengan Ibu, mata saya lumayan. Ternyata setelah bertemu Bapak, saya masih jauh sekali. Maya, kamu berlebihan. Saya ini cuma untung-untungan saja. Paman Budi jangan terlalu rendah diri. Dua barang palsu ini, Dimas Saputra yang sudah senior saja, tidak bisa bedakan.
Bapak langsung tahu hanya dengan sekali lihat. Ini bukan cuma keberuntungan. Oh ya, Paman Budi, di lantai atas saya masih ada beberapa koleksi pribadi. Ada yang ibu sendiri pun tidak tahu. Bagaimana kalau Bapak bantu saya menilainya? Maya, jangan sembarangan. Ibu, saya cuma ingin belajar lebih banyak dari Paman Budi. Tidak pantas. Kamu kok menarik-narik orang ke kamarmu untuk lihat koleksi? Pak Budi Wijaya, mohon maaf. Anak saya terlalu dimanja, jadi kurang ajar. Tidak apa-apa. Ramah tamah itu hal yang baik. Oh ya Pak Budi, apa Bapak pernah dengar berburu harta kotak misteri? Belum apa itu? Itu adalah sejenis format lelang yang populer dari luar negeri. Kebetulan, besok lusa di kawasan Berikat Timur Kota akan ada satu acara. Katanya kali ini asal beberapa kotaknya. Cukup menarik. Kalau Bapak tertarik, bagaimana kalau ikut kami melihat-lihat? Ketua Ratna Hartono, saya ini cuma petani. Datang ke acara seperti itu. Kurang pantas rasanya. Bahkan di masa putra, sudah kalah dari Bapak. Bapak jangan lagi merendahkan diri. Maya, antar Pak Budi ke kamar untuk istirahat. Baik, Paman Budi, silakan. Paman Budi, silakan. Ini kamar almarhum, kakek saya. Sejak beliau wafat, selalu kosong. Mohon maafkan kesederhanaannya, jangan diremehkan. Tidak. Wah, ini jauh lebih bagus dari rumah saya di desa. Kalau ada kebutuhan, hubungi saya kapan saja. Saya tinggal di sebelah. Baik. Pantas saja, keluarga Hartono jadi kolektor turun-temurun. Nuansa terpelajar ini turun dari generasi tua. Aduh, Paduka Dewa Panjang Umur? Anda ini, sepertinya sama seperti si tua bangka ini, dihormati seumur hidup. Tua-tua malah dipinggirkan di sudut. Paduka Dewa Panjang Umur, saya hanya numpang semalam. Mohon Yang Mulia, jangan anggap saya mengganggu. Saya melihat Yang Mulia terlantar di pojok berdebu. Jadi nekat membersihkan debunya. Yang Mulia, jangan risau tangan saya kasar. Jika Yang Mulia memang berwujud, tolong lindungi ibu dan putri keluarga Hartono. Selamat sentosa. Lancar tanpa halangan. Mereka ini orang baik semua. Saya, orang tua tak berguna ini. Memberi hormat. Alangkah baik hatinya. Hari ini, kita baru pertama bertemu. Tapi kau rela untuk patung tua berdebu ini membungkuk dan membersihkan, serta berdoa tulus. Kalau begitu, kuberikan hadiah. Sebagai kenalan, kuberikan padamu satu kitab medis panjang umur. Gunakanlah untuk menolong dunia. Jangan sia-siakan. Semoga kau panjang umur. Kembali muda. Ini masih saya? Paling tidak muda 20 tahun. Terima kasih atas berkat Dewa Panjang Umur. Terima kasih atas berkat Dewa Panjang Umur. Tunggu dulu. Bukankah beliau juga memberi kitab medis panjang umur? Bukunya di mana? Melihat saja sudah tahu itulah tingkat dewa. Menghidupkan yang sekarat dan menumbuhkan tulang kembali. Rupanya inilah kitab medis panjang umur. Paduka Dewa Rezeki menganugerahiku sepasang mata yang bisa menembus segala sesuatu. Paduka Dewa Panjang Umur menganugerahiku sepasang tangan yang bisa menghidupkan yang sekarat, menumbuhkan tulang kembali. Si tua bangka seperti aku ini
Sungguh beruntung ya. Paman Budi, Anda sudah tidur? Belum. Paman Budi, Anda ini... Kenapa? Ada yang tidak beres? Tidak, tidak ada. Oh ya? Aku cuma merasa Anda secara keseluruhan tiba-tiba jadi berbeda. Benarkah? Kurasa Anda terlihat lebih muda dari sebelumnya. Seluruh diri Anda juga jadi lebih tampan. Maya, apa yang kamu katakan ini? Tengah malam begini, bilang pada seorang laki kalau dia lebih tampan. Ini aneh sekali. Ini mungkin karena terlepas dari semua masalah yang menyebalkan itu. Semangat dan auranya jadi berbeda. Jadi, kondisinya pun jadi berbeda kan? Paman Budi, anak Anda itu, dia benar-benar orang tak tahu balas budi. Anda berkorban segalanya untuknya, tapi di depan banyak orang, dia malah berkata seperti itu pada Anda. Aku saja merasa tidak sepadan untuk Anda. Paman Budi, sudahlah, jangan pedulikan anak Anda itu lagi. Dia memang bukan orang baik. Anda mulai sekarang tinggallah di rumahku. Aku dan ibuku akan merawat Anda bersama. Tinggallah selama yang Anda mau. Maya. Bukan, Paman Budi, maksudku bukan begitu. Maksudku adalah, kalau kamu tak ada tempat tinggal, rumahku punya banyak kamar. Kamu tinggal di sini juga tak apa. Aku cuma tak suka sikap anakmu itu. baiklah. Maya, aku paham maksudmu. Tenang saja. Itu, terima kasih ya. Paman Budi, kalau begitu, berarti kamu setuju tinggal bersamaku nanti? Bukan. Maksudku, aku bisa sementara menumpang tinggal di rumah keluarga Hartono. Itu, oh ya, kamu sudah larut malam begini? Kenapa belum istirahat? Aku ada sebuah lukisan. Ingin minta tolong kamu lihat. Lihat lukisan? Lukisan ini kubeli tahun lalu dari seorang kolektor. Bertanda pertapa Gunung Bangau Kuning. Katanya karya asli Arman Hidayat. Aku tak begitu yakin. Paman, coba lihat goresan kuasnya. Seharusnya benar. Sapuan serat kasarnya ini harusnya khas sapuan serat kasar Arman Hidayat. Tapi aku selalu merasa seperti ada yang kurang. Dulu ku tanya beberapa ahli, ada yang bilang karya asli, ada yang bilang cuma tiruan buatan pelukis era Ming. Aku juga tak bisa memastikan. Lihat dulu. Tiruan halus buatan bengkel, sutra yang dibuat tampak tua. Bagian inti lukisannya ditiru, tanda tangan dan inskripsi ditambahkan. Dibuat lapisan usia. Nilai pasaran Rp1.125.000. Maya. Lukisan ini adalah barang palsu hasil tiruan. Palsu. Ini barang palsu. Goresan kuasnya, sapuan serat kasarnya. Beberapa ahli senior bilang, paling buruk pun ini tiruan era Ming. Ayo. Lihat Maya. Kain sutra ini dibuat tampak tua. Bagian inti lukisannya palsu. Termasuk tanda tangan ini. Pertapa Gunung Bangau Kuning. Juga ditiru dari karya asli. Goresannya kaku dan seret. Dan lagi, lapisan usia ini juga bisa dibuat. Dan lihat, kebiasaan meniru ini sangat mudah terlihat. Warnanya juga suram. Dan termasuk Tadi cuma merasa Paman Budi semangatnya membaik. Tapi sekarang lihat dari dekat, sepertinya ada perasaan yang berbeda. Aduh, aku kenapa sih? Maya. Kamu Tidak apa-apa. Paman Budi, silakan lanjutkan. itu maksudku. Kamu jangan terlalu banyak pikiran. Lihat saja seperti Dimas di masa putra hari ini. Kan juga salah lihat. Pengalaman banyak pun tak berguna. Asalkan nanti kamu banyak belajar dan lihat, banyak latih. Perlahan-lahan akan bisa. Aku lagi mikir apa sih? Paman Budi dengan serius mengajarku, tapi aku malah melamun. Paman Budi, malam ini mengganggu. Lukisan ini, aku bawa pulang dulu untuk dipelajari. Baik, ini. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Oke.
Selamat malam. Istirahat lebih awal ya. Selamat malam. Kenapa hari ini aneh sekali? Tuan Jaya Kurniawan? Maya. Ketua Hartono. Tuan Wijaya? Anda, kok penampilannya berubah? Ini berkat Maya. Ya, dia yang siapkan baju untuk saya. Mungkin ini yang disebut baju rapi, penampilan jadi anggun. Ketua Hartono. Kotak-kotak ini, barang lelang hari ini? Betul. Semua ini dibeli penyelenggara dari gudang terbengkalai seluruh dunia, barang sitaan bea cukai. Bahkan stok perusahaan bangkrut. Tak ada yang tahu isi sebenarnya. Lalu, dibeli tanpa dilihat isinya? Beli buta begitu saja? Itulah keunikan acara ini. Pembeli tak boleh buka kotak. Hanya bisa menilai dari informasi latar belakang yang diberikan penyelenggara untuk tebak isinya. Ada orang dapat barang rongsokan, rugi besar. Ada juga dapat porselen ekspor era Ming Qing bernilai miliaran. Langsung kayak, Kalau begitu, acara lelang kotak misteri ini mirip dengan judi batu. Ya, benar. Agak mirip, tapi lebih rumit. Judi batu masih bisa lihat kulit dan asal batu. Ahli berpengalaman bisa tebak dengan cukup akurat. Tapi kontainer ini benar-benar tertutup. Sebagai pembeli, hanya bisa mengandalkan informasi samar ini. Lakukan analisis dan penilaian. Tawar bebas. Yang nawar tertinggi menang. Sedangkan isi kotaknya bisa balik modal atau tidak. Dan untung berapa? Murni hoki. Format lelang seperti ini sungguh seru sekali. Jadi di industri ini, format lelang seperti ini disebut juga kotak gila. Tuan Budi Widaya, saya tahu, untuk ahli seperti Anda, hal-hal kecil biasa sudah biasa dilihat. Jadi, hari ini saya sengaja ajak Anda ke sini, supaya Anda coba sesuatu yang unik. memang cukup unik. Aku punya sepasang mata dewa rezeki. Batu saja bisa tembus. Apalagi kotak-kotak ini. Tuan Budi Wijaya, saya dan Maya akan sapa teman dulu. Anda lihat-lihat dulu sendiri. Baik. Andi Wijaya, bukannya kau bilang sudah mengantar ayahmu pulang? Sekarang malah ikut sampai sini. Apa maumu sebenarnya? Pergi. Kenapa kau di sini? Andi, Ayah, sudah berapa kali kukatakan, jangan ikuti aku. Kau ikut sampai sini? Ku bilang, jangan ganggu aku lagi. Apa kau tak paham kata-kata? Sudah kuduga, waktu itu di tempat batu, aku menghormati Nona Maya Hartono. Jadi tak kuhiraukan. Lalu kau pikir, aku mudah diajak bicara? Aku kasih tahu, hari ini jarang-jarang, Citra lagi senang. Mau pilih kotak misteri sendiri. Ini kesempatan terakhirku. Jangan buat masalah ya. Kalau kau bikin aku malu, kau juga bakal kususahkan. Andi, Iya, istri. bukannya suruh usir dia, cuma sampai situ. Ngobrol lama-lama sama dia? Buat apa? Kenapa? Jangan-jangan kau mau bawa orang ini tinggal di kota? Bukan, Citra, aku... Awalnya aku dan Tuan Muda Raka, latar keluarga sepadan, setara dalam keluarga dan status. Kalau bukan karena dia dulu ke luar negeri, kau pikir aku mau sama kau? Citra, Andi tulus sayang sama kamu. Kok bisa bicara begitu? Diam kau. Kau ini siapa sampai boleh ikut bicara? Gen ini sudah melekat dari dalam dirinya. Kau seperti apa? Anakmu juga bakal seperti apa? Sekali lihat langsung tahu. Keluarga petani, kere dan pecundang. Sifat buruk bawaan ini, kalau nanti mempengaruhi anakku gimana? Tuan Wijaya. Teman saya di dunia barang antik itu, ngeyel mau ketemu Bapak. Ketua Ratna. Teman saya itu, di kalangan atas, bisa bicara dan punya pengaruh. Nanti saya perkenalkan.
agar bisa sering bertukar pikiran. Baik, Aduh, Ketua Ratna Hartono, kenapa Anda di sini? Barusan saya sibuk urusan keluarga, jadi tidak menyadari kehadiran Anda. Maafkan saya. Ketua Ratna Hartono, ayah saya di mana? Saya baru dapat beberapa batu mentah berkualitas bagus. Minta tolong Anda nilai. Kapan Anda ada waktu untuk mampir ke rumah? Nona Santoso, apa yang Anda katakan tadi? Seluruh keluarganya petani, wajah orang baik, pecundang. Ketua Ratna Hartono, Anda kenal dia? Bukan cuma kenal. Paman Budi ini adalah tamu kehormatan keluarga Hartono. Apa? Ketua Ratna Hartono, apa maksudnya? Kakek tua ini bukannya ayah Andi Wijaya, si pecundang dari desa? Kok bisa jadi tamu kehormatan keluarga Anda? Nona Santoso, kalau Anda ingin saya datang ke rumah Anda untuk melihat jok kuno, bisa saja. Tapi tunggu sampai Anda belajar menghormati orang dulu. Ini Ketua Ratna Hartono, apa ada kesalahpahaman? Ayah Andi Wijaya, seumur hidup cuma jadi petani, berkeringat di ladang, jarang sekali ke kota. Dia sama sekali tak paham barang antik. Keluarga Hartono seperti apa statusnya? Kok bisa anggap dia tamu kehormatan? Paman Budi tak paham, lalu Anda yang paham? Adik Maya, memang tidak seprofesional kau dan ibumu. Tapi setidaknya aku, putri perhiasan Santoso, wawasan dan pengetahuan, pasti lebih paham dari orang kampungan, Citra Santoso. Kau kenal Dimas Saputra, Tuan Dimas? Tentu saja, Komite Spesialis Lukisan dan Kaligrafi, di Asosiasi Kolektor Barang Antik. Di dunia barang antik, dia tokoh yang terkenal sekali. Memangnya kenapa? Kemarin, dia habis 5 miliar, beli 2 lukisan. Terus, 2 lukisan itu, dia anggap karya asli yang jelas-jelas, sampai berebut mau beli. Tapi hasilnya, keduanya palsu. Barang palsu yang bisa bikin Tuan Dimas salah lihat, pasti tiruan yang sangat halus. Tapi kedua lukisan itu, Paman Budi langsung tahu itu palsu. Apa? Dimas Saputra, 20 tahun di asosiasi. Sombongkan diri mata tajam. Nyatanya, asli dan palsu saja, tak bisa bedakan. Bahkan kalah sama Paman yang cuma lihat sekilas. Kalian tak paham apa-apa? Paman, ayo kita pergi. Andi, apa maksudmu? Kapan ayahmu bisa menilai barang antik? Dia ngerti apa? Dia cuma petani kampungan. Seharian cuma sembayang minta-minta, asik cuman untung-untungan saja. Bohongin Ketua Ratna. Pakai beberapa lukisan jelek. Coba pikir, dia cuma petani. Bisa ngerti apa? Dia Gak tahu caranya ayahmu, begong keluarga Hartono. Sekarang dia udah dapet sandaran kuat. Keluarga Hartono di dunia koleksi, pengaruhnya gede banget. Kamu gak sadar? ini. Bodoh kamu. Yang harus kamu lakukan, yaitu manfaatkan hubungan ayahmu ini. Dekati keluarga Hartono. Tapi, Dengan pengaruh keluarga Hartono, jaringan, sumber daya, jalur, semua ada. Kalau kita bisa dekat, perhiasan Santoso kita bisa naik level. Kamu ngerti nggak? Manfaatkan ayahmu yang lagi dekat sama mereka. Ini kesempatanmu. Jangan pikirkan hal buruk dulu. Lelaki harus tahu kapan mengalah dan kapan bangkit. Pergi. Minta maaf sama ayahmu. Ya. Malam ini, kita sekeluarga, ajak juga Ketua Ratna, makan bersama dengan baik. tapi waktu itu aku ikut kata-katamu, aku putus hubungan dengannya. Dia ayah kandungmu. Hubungan darah, mudahkah diputus begitu saja? Sekarang, pergi merendahkan diri padanya, minta maaf. Masa dia tidak mengakuimu lagi? Andi Wijaya, ku tegaskan padamu, kalau urusan ini beres hari ini, keluarga Santoso akan memberimu tempat. Kalau gagal, apa lagi yang kau tunggu? Cepat pergi. Ayah, tenangkan dulu amarahmu. Beberapa hari lalu, perkataanku kurang sopan. Jangan kau simpan di hati. Maafkan aku ya. Ayah. Kalian berdua, ayah dan anak, masalah apa sih yang tidak bisa diselesaikan? Bagaimanapun bertengkar, Andy, dia tetap anak kandungmu. Kita sekeluarga harus bisa menjalani hidup dengan baik, kan? Hari ini, manfaatkan kesempatan ini. Kita bicara terbuka, lalu masalah pun selesai. Iya, ayah. Kau juga tahu, keluarga Citra itu sudah lama berkecimpung di bisnis perhiasan. Mereka selalu ingin bekerja sama dengan maestro di dalam lingkaran ini. Bagaimana? Bisakah Bapak minta Direktur Ratna untuk merekomendasikan? Ayah, kita ini satu keluarga. Hal-hal seperti ini harus kau bantu.
Sekarang bilang satu keluarga. Tadi kalian kan ngomongnya beda. Aku ingat kamu dulu, langsung bilang ke Paman Budi, jijik dia bikin malu, suruh dia jangan cari kamu lagi. Kenapa? Waktu nggak butuh, pikiran cuma usir dia dari rumah. Sekarang butuh, baru ingat satu keluarga. Keluarga versi kalian, lucu banget. Kamu, lelang mau mulai? Kalau nggak duduk, kursi habis. Ayo. Orang tua tak tahu diri. Dikasih muka malah ngeyel. Siapa lo? Ha, Andy. Ayahmu udah dapat sandaran keluarga Hartono. Makin jago ya. Seumur hidup pengecut, tapi jago bikin perempuan senang. Suami Ratna Hartono meninggal muda. Dia menjanda sendirian, pasti kesepian lama. Cocok aja sama ayahmu. Gen kalian emang bagus ya. Dua-duanya jago kendali perempuan. Ayahmu kendali? Ratna Hartono. Kamu, kendali aku yang dulu muda dan bodoh. Kalau tahu kamu segini nggak berguna, aku nggak mungkin mau nikah. Sudahlah, aku tak berharap ayahmu bisa membantu apa-apa. Tapi ku beri peringatan dulu, kalau ayahmu cari makan, sembarangan, dan bicara hal yang tak pantas. Sampai merugikan keluarga Santoso. Para tamu terhormat, selamat datang di acara lelang Kotak Misteri hari ini. Barang lelang pertama hari ini adalah kotak nomor 1. Berasal dari peninggalan keluarga di Yuzora. Keluarga ini berbisnis barang antik, lebih dari 100 tahun, bangkrut setelah Perang Dunia Kedua. Setelah keluarga bangkrut, harta dalamnya disimpan semua. Kotak ini keluar dari gudang kastel tua itu, dikirim dalam keadaan tersegel. Harga buka, 225 juta rupiah. 225 juta. Peninggalan bangsawan Yuzora. Mungkin ada barang bagus. Memang, koleksi pedagang antik ratusan tahun. Sisa-sisanya pun pasti bagus. Lukisan minyak replika tak bernilai. Baru saja membuat ibu anak keluarga Hartono kehilangan muka. Harus balas dendam. Kotak ini kelihatan bagus. Bagaimana menurutmu? Istri, pilihanmu bagus sekali. Menurutku kotak nomor 1 ini, bangsawan Yuzora, pedagang antik ratusan tahun. Pasti ada barang bagus di dalamnya. Citra, menurutku, barang-barang keluarga Yuzora ini, ya, ini cuma ditinggalkan satu kotak, barang antik semua. Kalau dapat beberapa lukisan kuno, atau perak, lalu dijual lagi, untungnya pasti berlipat ganda. Kau benar juga. Citra, karena kau sangat suka, mending kita beli saja. Nanti kalau dapat barang bagus, biar bapak tua ini dan Ratna Hartono ini bisa lihat 1.125 juta rupiah, 1.800 juta rupiah. 2.250 juta rupiah, 2.700 juta rupiah. Tuan Andi Wijaya, kotak ini, bagaimana pendapatmu? Aku cuma duduk lihat. Menurutku kotak nomor 1 ini, sekilas lihat saja sudah ada barang bagus. Kenapa Ibu dan Paman Budi tidak tertarik? Naluri Paman Budi tidak pernah salah. 450 juta rupiah, 5.612.500.000 rupiah. 500, kami 500, 5.612.500.000 rupiah. Ada yang mau naik lagi? 5.612.500.000 rupiah pertama. Citra, memang harus begitu kau bertindak, siapa yang bisa saingi? Kedua, Betul kan? Nanti kalau dapat barang bagus, biar mereka tahu rasa. 5.612.500.000 rupiah ketiga. Laku. Selamat kepada pembeli ini, atas kotak nomor 1. Ada orang, begitu ada acara besar langsung ketakutan. Seperti lumpur yang tak bisa dibentuk jadi tembok. Ini apaan sih? Cuma sampah rongsokan. Bukan kau bilang yelnya, pasti ada barang berharga? Aku, 250 juta? 250 juta begitu saja? Uangnya habis sia-sia? Jangan asal teriak kalau nggak ngerti. Bu, lihat ke sana. Si tolol itu yang kau panggil tadi? Kemampuan matanya lebih hebat dari yang kuduga. Dia sebenarnya siapa? Selanjutnya, kotak nomor 2. Kotak nomor 2. Berasal dari sebuah negeri, barang bersih-bersih gudang terbengkalai. Balai daerah di Havana. Menurut catatan arsip,
Balai daerah itu didirikan pada akhir abad ke-19 dan ditutup tahun 1949. Harga buka lelang 10.000. Barang dari gudang balai daerah, mungkin cuma kertas-kertas berjamur. Nggak menarik. 10.000 memang murah, tapi buka juga percuma. Arsip lama tak berharga. Liontin giok ikan ganda dan bebek Mandarin era Song, utuh tanpa perbaikan. Kualitas menengah ke atas. Perkiraan harga pasar, 80 juta. Tuan Wijaya, kota ini, Anda tertarik? Kotak nomor 2. Harga buka 10.000. Pembeli yang berminat, silakan angkat papan. 11.000. 12.000. Ah, beli barang begini. Cuma buat koleksi barang tua. Nostalgia ayah. 50.000. Kau, angkat papan. 100.000. Kau, angkat papan. 100.000. Bukan Citra. Kotak ini kelihatan. Pasti nggak ada barang bagusnya. Angkat saja. 225 juta untuk jaga gengsi saya. Biar semua lihat keluarga Santoso kami, bukan yang sekali jatuh, lalu tak bisa bangkit lagi. Kamu mau cari perhatian? Mimpi! 100.000. 200.000. Terus angkat plakatnya. Aku ingin lihat, nanti harganya melambung. Dia mau gimana? Bukan, masih mau naikin? 300.000. 400.000. Citra. 400.000 sudah cukup buat bikin dia rugi. Iya juga. Kotak ini harga lelang awalnya, sudah di atas nilai sebenarnya. Ayahmu mau, ya kasih saja. Iya juga. Barang rongsokan kayak gini. Dibeli 400.000, cuma orang buta kayak dia yang mau beli. 400.000 pertama. 400.000 kedua. 400.000 ketiga. Laku. Laku. Ini apaan? Cuma sampah. Tuan, kalau Anda tidak tertarik dengan barang-barang ini, saya akan minta dibersihkan. Tunggu! Ini. Liontin giok ikan ganda dan bebek Mandarin. Apa? Liontin giok ikan ganda dan bebek Mandarin? Benar-benar, teksturnya halus, warnanya merata. Pasti barang tua. Sepertinya barang lama dari Istana King. Pernah saya lihat di katalog. Tak kira seumur hidup, saya bisa lihat aslinya. Kondisinya sempurna utuh. Pasti giok kualitas terbaik. Nilai pasarnya mulai dari 80 miliar, 80 miliar? terjual 450 juta. Barang asli 80 miliar, naik hampir 300 kali lipat. Keberuntungan ini sungguh luar biasa. 80 miliar? Orang ini benar-benar hoki. Sungguh beruntung. Tadi kalau aku tambah tawaran. Sungguh spektakuler. Sungguh spektakuler. Hahaha. Pak Tua hoki besar. Modal kecil untung besar, dapat barang 80 miliar. Transaksi ini sangat menguntungkan. Ahahaha. Dengar dari Andi. Raka Pranata dulu pernah dekat dengan Citra. Lihat reaksi mereka. Sepertinya tak sesederhana itu. Para hadirin, kotak nomor 3 akan dilelang. Tamu yang terlambat, silakan segera duduk. Tuan Muda Raka, ada kursi di sini? Duduklah di sini. Bagaimana kalau kita tukar tempat? Minggir. Kotak nomor 3. Berasal dari brankas lama, bank luar negeri yang bangkrut, dan sedang dilikuidasi. Setelah diselidiki, bank tersebut, utamanya melayani orang asing di sana, dan pengusaha Tionghoa kaya. Setelah bangkrut, banyak brankas tak terklaim. Terkubur di sana, tersimpan lama. Kotak nomor 3. Keluar dari kumpulan brankas ini, tanpa seleksi apapun, dikirim dalam kondisi asli. Harga buka 225 juta. Koin sirkulasi cahaya langit era Liao. Hanya tersisa 3 keping. Ini satu set yang tiada duanya. Nilai pasar 450 miliar. Ketua Ratna Hartono. Kotak ini bisa dicoba dilelang. Baik, saya ikut kata Anda.
225 juta. 225 juta. Dua orang ini, usianya hampir 100 tahun total, masih saling kirim kod mata. Tak tahu malu. 450 juta. 565 juta 500 ribu. 1 miliar 125 juta. Lihat Tuan Muda Raka, sangat royal. Lalu lihat kamu, penakut. Bahkan kartu tersembunyi pun tak berani. Saya angkat papan, uang yang keluar. Bukankah juga uangmu? Dulu kalau saya menikahi Tuan Muda Raka, hari ini saya takkan dipermalukan begini. Lihat Tuan Muda Raka itu, asal keluarga, kemampuan, latar belakang. Mana yang tak lebih hebat darimu? Semua salah orang ini tak berguna. Kalau dia punya sedikit kemampuan, punya sedikit harta warisan. Saya sampai lahir lebih rendah dari orang lain, sampai tak bisa angkat kepala di keluarga Santoso. Bapak Budi, kalau kota ini benar-benar tak ada barang bagus, mungkin sudah diambil orang. Kalau terus begini, kita mungkin rugi besar. Ketua Ratna, percayalah. Kotak ini kita beli. Kita pasti takkan rugi. Baik. 1 miliar 800 juta. 1 miliar 800 juta. Ketua Ratna benar berani. 800 juta beli rongsokan. Saya Raka, angkat topi. Saya tak ikut lagi. Raka Pranata, kamu sengaja. Wah, ini agak keterlaluan. Saya cuma angkat papan. Coba-coba saja. Siapa tahu Ketua Ratna serius sekali. $800 juta. Laku. Hanya ini? Bapak Budi, Di brankas bank bangkrut. Ada apa lagi? Barang berharga tertinggal? 80 juta? Cuma beli besi rongsokan? Keluarga Hartono ketipu. Ketua Ratna Hartono, buat apa repot-repot berebut dengan saya? Nah, begini. 80 juta untuk pelajaran. Worth it. Ada orang-orang tertentu, dapat barang bagus murah, langsung sombong dan lupa diri. Wah, kalau terus dihamburkan, uang baru didapat, bisa habis lagi. Betul. Ini, koin sirkulasi cahaya langit. Ternyata benar. Koin sirkulasi cahaya langit era Leo. Yang diketahui cuma 3 keping. Kalau begitu, ketiga koin kuno ini bukan satu set langka? Benar. Satu set langka seperti ini. Nilai perkiraannya mulai dari 450 miliar. 450 miliar? Ibu, tadi ibu lihat wajah Raka Pranata? Seperti makan lalat. Jangan sombong, nak. Kita hari ini bisa dapat banyak barang berharga? Bukankah karena Paman Budi? Ayah. Itu baru saja dilelang 3 keping koin kuno ini. Bisa dipinjamkan ke keluarga Santoso beberapa hari agar mertuaku bisa memamerkannya. Aku pikir Andi akan introspeksi. Ternyata dia cuma peduli pada ketiga koin itu. Andi Wijaya, dilelang tadi, bukannya kamu melawan Paman Budi? Terus angkat papan nomor, seakan ingin menginjak-injaknya. Sekarang ingat minta untung? Aku ngobrol dengan ayah kandungku. Urusanmu apa? Ayah kandung? Kamu masih ingat dia ayah kandungmu? Sudahlah. Oh, tahu Budi, selamanya tak bisa diharap. Sekarang kamu pinjamkan koinnya. Besok dia tetap akan merendahkanmu. Untuk apa? Andi, ayah ini memang tak punya kemampuan. Juga tak banyak sekolah. Tapi kamu anakku, hal ini tak akan pernah berubah. Terima kasih, ayah. Tapi, ayah juga sudah banyak paham. Beberapa hal tak bisa dipaksakan. Ayo pergi. Coba cicip Tuan Wijaya. Sumur nangkap panen awal musim semi. Dibawa teman dari daerah lain.
Saya memang tak begitu paham. Tapi menurut perasaan saya, rasanya sangat nyaman diminum. Tuan Budi, Anda pasti mengerti. Sudah cukup menakjubkan. Di acara lelang hari ini, Anda bisa dapatkan barang bagus dari kotak misteri, liontin kiok ikan ganda dan debit mandarin, koin langka era Liao. Ini bukan lagi sekadar keberuntungan yang bisa melakukannya. Kelelituan mata Anda, bagaimana caranya bisa dilatih? Mungkin karena diberkati dewa rezeki. Hahaha. Kalau begitu saya, Ketua Ratna, Anda, kenapa dengan Anda? tidak apa-apa. Penyakit lama. Bertahun-tahun ini, sudah berapa dokter ternama saya temui? Sudah berapa obat saya minum? Tapi tak kunjung sembuh. Saya tahan saja, nanti juga reda. Sumbatan meridian bikin dada sesak, jantung berdebar. Stagnasi energi hati bikin gelisah, mudah marah. Tak bisa tidur semalaman. Inikah kemampuan kitab medis panjang umur? Ketua Ratna. Kalau Anda percaya pada saya, izinkan saya periksa nadinya. Ketua Ratna. Ini karena Anda terlalu lelah dan terlalu banyak pikiran. Begini saja. Saya akan tekan beberapa titik akupunktur Anda. Bisa meredakan sedikit? Wah, kok repot-repot. Tidak apa-apa, silakan. Bagaimana, sudah lebih baik? Sekarang saya merasa seluruh tubuh lega. Benar-benar ajaib. Selama belasan tahun sakit ini kambuh, pertama kali saya merasa senyaman ini. Penyakit Bunda sudah sangat parah. Sekarang merasa nyaman, itu hanya pereda sementara. Perlu pengobatan 7 hari agar bisa sembuh total. Itu... Aduh, jadi tidak enak. Kedepannya merepotkan Bunda. Ah, repot apa sih? Tuan Budi, sebenarnya masih berapa banyak keahlian Bunda? Yang belum saya ketahui? Ini sebenarnya cuma cara tradisional saja. Benarkah? Paman Budi, besok saya ajak Bunda jalan-jalan ke kuil Dewa Kota. Di sana ada jalan barang antik, banyak barang antik tua. Sangat menarik. Saya besok ada waktu. Biarlah saya yang antar Tuan Budi. Bukankah besok pagi kamu ada rapat? Rapat biasa, tinggal dibatalkan saja. Mana bisa dibandingkan dengan menemani Paman Budi jalan-jalan. Anak ini, cara dia memandang Tuan Budi, kapan berubah begini? Ah, itu... Maya. Kalau kamu sibuk, urusanmu saja dulu. Ketua Ratna yang temani saya jalan, juga sama saja. Lihatlah, mana ada tempat yang belum saya kunjungi. Pergi kemanapun, sama saja kok. Kalau begitu, sudah diputuskan. Besok pagi, kita pergi bersama jalan-jalan di jalan belakang kuil Dewa Kota. Baik, Maya istirahat dulu. selamat malam. Itu bukan Ketua Asosiasi Kolektor Barang Antik, Ratna Hartono? Siapa pria di sampingnya? Tak tahu. Tapi, bisa didampingi Ketua Ratna. Jalan-jalan ke toko barang antik, pasti orang penting. Ketua Ratna, saldo rekeningnya saja puluhan juta. Jangan ikut-ikutan, ayo pergi. Ketua Ratna, lama tak jumpa. Hari ini, ada waktu keluar? Ketua Ratna, lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Ini siapa? Ini teman saya, Budi Wijaya. Paman Budi beruntung sekali. Bisa didampingi Ketua Ratna sendiri. Kehormatan ini, jarang didapat orang dalam. Susah dicari. Ah, tidak juga. Sebenarnya, Ketua Ratna baik hati, mau mengajak saya. Lihat-lihat dunia. Pak Budi, kalau bicara begitu, terlalu sungkan. Bisa disukai Ketua Ratna, pasti punya kelebihan. Boleh tahu, bagaimana pendapatmu tentang cincin giok ini? Bagaimana pendapatmu tentang cincin giok ini? Bagaimana? Lihatlah, warna dan kilau cincin ini. Luar biasa. Saya berani jamin, ini setidaknya dari zaman Ming. Ketua Ratna, cincin giok ini memang asli. Lihatlah warnanya. Halus dan lembut, terbuat dari giok putih kebiruan hetian kualitas terbaik. Bagus. Kilauannya, lapisan usianya, benar-benar bukan barang biasa. Wah! Ketua Ratna Hartono, Anda sungguh ahli. Barang berharga saya ini sengaja menunggu orang seperti Anda, yang tahu barang bagus. Ketua Ratna Hartono, kalau Anda suka cincin ibu jari giok ini, saya beli. Iya. Giok ini, untuk hadiah, paling cocok. Kita orang jujur. Saya tak minta banyak. 112.500 rupiah. Anda bawa. Cincin ibu jari giok tiruan kuno, harga pasar cuma Rp675.000. Pak Budi, Anda lihat apa? Ratna.
Lihat kualitas giok cincin ini. Perhatikan baik-baik. Sepertinya giok putih kebiruan hetian. Tapi lihat lingkaran dalamnya, sudah terkikis dan lapuk. Kilauannya suram, tidak ada aura sama sekali. Ini retakan karena direndam cairan kimia untuk dibuat tampak tua. Tidak mungkin. Pak Joko Gunawan, kita berdua salah lihat. Cincin ini memang sengaja dibuat tua tiruan. Dalam hal ini, penilaian Pak Budi tak pernah salah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Cahaya emas ini sama dengan yang dari Dewa Rezeki dan Paduka Dewa Panjang Umur. Jangan-jangan Pak Budi, barang ini, barang antik tua. Turun-temurun dari leluhur saya. Asli, setidaknya dari zaman King atau lebih tua. Kalau Bapak suka 8.000, bawa saja. 8.000, barang ini, saya 80 aja. Pulang bawa cuma makan tempat. Tadi dia bisa lihat rahasia cincin ibu jari itu. Saya kira, dia orang hebat. Ternyata, kemampuannya biasa saja. Tembaga jelek ini, jelas dibuat asal-asalan. Tak ada harganya. Betul Pak Budi. Patung Buddha ini tak seharga segitu. Kalau suka, nanti saya cari yang lebih bagus. bos, patung Buddha ini saya beli 8.000. Ya 8.000. Baik. Pak Budi, kamu ini. Ratna, saya beli patung ini bukan karena nilainya atau harganya, tapi saya rasa saya tak mau dia terbuang di dunia fana. Lagi pula, dia juga dewa. Orang kampungan, zaman sekarang, masih percaya takhayul? Ketua Hartono. Saya ada urusan, pamit dulu. Lain kali, silakan mampir ke rumah. Kakek, kamu punya niat baik. Tak minta persembahan, tak minta balasan. Aku si Surya Tronggok lama. Tak ada yang peduli. Hanya kamu yang sungguh-sungguh sembahyang. Aku beri kamu kekuatan tempur agung, kelak saat bahaya. Bisa melindungi dan menolong. Pak Budi, kamu baik-baik saja? Pak Budi, kamu baik-baik saja? Oh, baik. Mungkin keliling terlalu lama hari ini. Agak lelah. Bagaimana kalau kita pulang lebih awal? Baik. Inikah kekuatan tempur agung itu? Pak Budi, ini bagaimana bisa... Saya dulu pernah latihan bela diri beberapa tahun. Jadi genggaman tangan lumayan kuat. Baru saja tidak sengaja. Tenaga petani? Pak Budi, meja ini terbuat dari kayu solid. Orang biasa menggunakan seluruh tenaga belum tentu bisa membelahnya. Kamu cuman menyentuhnya ringan saja. Langsung bisa membelahnya. Pak Budi, sebenarnya berapa banyak lagi rahasiamu dariku? Saya sebenarnya tidak punya rahasia. Bukankah saya ini cuma petani biasa? Pak Budi, kalau kamu tidak mau bicara, saya tidak akan tanya. Tapi di mataku, kamu jauh lebih baik dibanding para tokoh elit dan tuan terhormat itu 100 kali lipat. Paman Budi. Sedang bicara apa? Saya cuman sedang minta nasihat Pak Budi. Tentang ilmu menilai barang antik. Ah ya, bro. Paman Budi, saya juga punya beberapa barang bagus. Bisa bantu saya lihat? Bisa. Saya bantu lihat ya. Baik. Si Maya ini, jangan-jangan juga... Wah, Citra. Akhirnya kamu mau menemuiku. Direktur Raka, kali ini saya datang untuk urusan bisnis. Proyek kerjasama antara keluarga Pranata dan keluarga Santoso. Ayah saya berharap... Citra, omonganmu ini tak ada artinya. Hubungan kita kan perlu banget. Kau panggil aku Direktur Raka? Hah? Wah, aku ingat waktu kita masih pacaran, bukannya kau paling suka memanggilku sayang? Kenapa? Setelah menikah dengan lelaki itu, panggilan saja lupa?
Aduh, jangan ngomong sembarangan. Aku sekarang sudah menikah. Anak dalam kandungan ini punyaku kan? Jangan asal bicara. Ini anakku dengan Andi Wijaya. Jangan sembarangan. Bukannya waktu aku baru pulang dari luar negeri itu? Itu kecelakaan. Aku seharusnya tidak. Kecelakaan? Wahaha. Citra. Kondisi keluargamu Santoso bagaimana? Kau pikir aku tidak tahu? Hah? Tanpa proyek dari grup Pranata, bisnis kalian tak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Benar-benar putus denganku? Kau rela? Tenang saja. Proyeknya akan tetap kuberikan pada keluargamu Santoso. Tapi, anak ini harus pakai margaku. Kok gila ya? Anak ini, secara hukum adalah anakku dengan Andi. Terus kenapa? Lelaki Andi Wijaya itu, kalau kau minta cerai, berani dia bilang tidak? Hah? Wahaha. Jadi apa maumu? Tentu saja, bertanggung jawab padamu. Hahaha. Setelah kamu cerai dari Andi, kita punya anak sendiri. Ayahmu pasti lega menyerahkan perhiasan Santoso ke tanganku. Hahaha. Jangan overthinking. Anak itu akan aku akui. Setelah bercerai, kita mulai lagi. Kangen kamu. Selamat malam. Ngapain kamu ambil HP-ku? Kamu dan Raka Pranata, hubungan apa sebenarnya? Kamu sudah tahu? Bereskan saja dengan cerai. Tapi, kamu harus keluar tanpa harta. Apa katamu? Kamu pikir kamu lelaki macam apa? Lelaki tak berguna. Dulu kalau Raka tidak keluar negeri, mana mungkin aku mau menikahimu? Citra, Andi! Berani-beraninya kamu memukulku? Kurang ajar. Aku akan lapor ke ayah, biar dia yang urus kamu. menurutmu, kalau ayahmu tahu, anak dalam kandunganmu, anak Raka Pranata, dia masih akan memanjakan kakakmu? Kamu sudah tahu semuanya. Terus mau apa? Andi, Raka sudah janji, dia akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Raka Pranata jelas-jelas cuma memanfaatkan anak ini untuk caplok bisnis keluargamu. Citra, kamu sadar tidak? Omong kosong. Raka tulus padaku. Kamu cuma iri. Tulus? Kau selingkuh saat masih menikah, lalu hamil anak orang. Ah? Kau pikir, kalau ayahmu tahu hal ini, apakah dia masih bisa bertahan di kalangan ini? Tidak boleh. Ini tak boleh bocor. Tunggu kita bicarakan lagi. Untuk kejadian hari ini, anggap saja tak pernah terjadi. Boleh kan? Paling-paling, kita bertiga hidup rukun saja. Atau kau sendiri, keluar tanpa membawa apa-apa, juga tak baik. Benar kan? Aku mau cerai. Lihat sendiri. Lihat perbuatanmu. Aduh, ayah. Sekarang di kalangan ini semua bergosip. Bilang anak keluarga Pranata. Perangainya buruk, berbisnis tak jujur, mengandalkan anak orang, menelan usaha keluarga lain. Ayah. Usaha keluarga Santoso diserahkan padaku, masih lebih baik daripada diberikan pada si nakal kecil yang numpang tinggal itu. Masih berani membantah. Kau tahu nggak? Menantu keluarga Santoso itu secara terbuka merusak kerjasama. Di mana-mana menyebarkan omongan tentangmu. Aku ini membesarkan. Apa sih? Aduh, ayah. Untuk apa ayah peduli omongan mereka? Ayah tak tahu. Andi Wijaya itu cuman... Kau kira aku sama sepertimu? Tak tahu malu? Usaha 3 generasi keluarga Pranata. Kau hancurkan semua. Mulai hari ini, semua wewenangmu di perusahaan ditangguhkan. Ayah. Ayah tak boleh begini. Tunggu sampai kapan? Kau belajar jadi orang, baru kita bicara yang lain. Ayah. Ayah. Ah. 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 Ah.
Ah, dia berani memperuncing masalah. Sampai sejauh ini, penjahat. Kalau bukan karena aku, dulu belajar ke luar negeri, terpaksa putus dengan Citra. Orang seperti dia ini, kau bahkan takkan bisa menyainginya. Hai, hehe. Halo, cari tahu keberadaan Andi Wijaya. Ya, menantu yang tinggal di rumah istri, dari keluarga Santoso itu. Hahaha, nakal kecil, berani melawan aku. Lawli, kenapa masih belum bisa melupakan masalahmu dengan anakmu? Tidak juga. Melupakan apa sih? Cuma akhir-akhir ini, hatiku selalu gelisah. Aku khawatir. Andi mungkin akan terjadi sesuatu. Hah, Ayah, Andi. Andi, kau kenapa? ayah, aku salah. Aku mempermalukan keluarga kita. Citra, anak di kandungannya, adalah anak Raka Pranata. Apa? Bertahun-tahun aku padanya, selalu pasrah menerima semuanya. Semua permintaannya penuhi. Di hatinya aku sama sekali tak ada tempat. Anaknya pun anak orang lain. Ayah, aku mau cerai. Meski keluar tanpa membawa apa-apa, aku tetap mau cerai. Andi, tenang saja. Apapun yang kau lakukan, ayah selalu mendukungmu. Ayah, aku mengecewakanmu. Bodoh. Mengecewakan apa? Ayahmu. Selalu ayahmu. Ayah, boleh aku datang? Boleh. Boleh. Ayah. Di sini, di tempat Bibi Ratna Hartono. Lawli, jangan pura-pura. Aku sudah tahu. Bu, Paman Budi, kalian jadian saja. Maya, Bu, aku sudah paham. Paman Budi ini orang baik. Ibu sudah lama hidup menjanda. Sudah waktunya ada yang menyayangi. Paman Budi. Ya. Kamu harus baik-baik pada ibuku. Kalau tidak, aku tak terima. Ah, baik. Pasti. Pasti. Maya, terima kasih. Bu, kita kan satu keluarga. Ngapain bilang terima kasih? Yang penting ibu bahagia. Kalian mau apa? Andi Wijaya. Lama tak jumpa. Rindu aku enggak? Kamu tahu kenapa aku cari kamu? Ayahku hentikan kekuasaanku. Citra juga cuekin aku. Orang-orang di kalangan kita, semua menertawakanku. Bilang aku ditipu oleh si menantu yang tinggal di rumah istri. Si sampah. Semua ini karena kamu. Tapi jangan khawatir. Aku akan segera membuat semua ini kembali normal. Catatan Yang Hong. Halo? Halo? Budi Wijaya? Anakmu sekarang di tanganku. Kalau mau dia selamat,
Bawalah tungku Kekaisaran Song Selatan dan Poin Leo yang kamu dapat di lelang tadi. Datang sendirian ke gudang terbengkalai di pinggiran kota. Ingat, sendirian. Kalau berani lapor polisi, siap-siap ambil mayatnya. Menurutmu, apakah ayahmu akan datang menyelamatkan si orang tak tahu balas budi sepertimu? Hah? Halo. Halo. Ada apa? Terjadi apa? Raka Pranata menculik Andi. Dia minta aku bawa tungku Kekaisaran Song Selatan. Dan koin Era Liao. Sendirian ke gudang di pinggiran kota. Tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi. Terlalu berbahaya kalau kamu pergi. Kita lebih lapor polisi. Tidak bisa. Orang seperti Raka Pranata, sombong dan gila. Kalau dilapor polisi, dia pasti akan menyakiti Andi. Kalau gitu, bagaimana dong? Tenang, aku punya cara. Aku pergi lihat dulu. Aku ikut denganmu. Dengar kata. Tunggu di rumah. Tapi... Gak, aku harus tetap lapor polisi. Raka Pranata. Ayah, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Wah, kasih ayah dan anak sangat dalam ya. Lelaki tua, barang yang kuminta sudah kau bawa? Barangnya di sini. Lepaskan dia. Lelaki tua, kau pikir pantas menawar denganku? Sujud. Andi. Ayah, jangan sujud. Ini gara-gara aku. Aku yang berutang padamu. Aku mengecewakanmu. Ayah, jangan sujud. Ini gara-gara aku. Aku yang berutang padamu. Aku mengecewakanmu. Lelaki tua, kusuruh kau sujud. Kau tuli ya. Apa harus kubuat anakmu berdarah lagi? Jangan. Baru kau nurut. Luka anakku. Kau yang pukul. Aku yang pukul. Mau apa kau? Aku suruh kau sujud. Kau tidak sujud ya? Serang. Jangan. Kamu. Kamu siapa sebenarnya? Kau ini siapa sebenarnya? Ayah yang cuma ingin menyelamatkan anaknya. Sudahlah. Jangan mendekat. Aku beritahu. Kau tahu siapa aku? Ayahku adalah ketua direksi grup Pranata. Kalau berani sama aku, dia tak akan membiarkanmu. Tahu salahnya di mana? Kesalahanmu adalah membuat anakku terluka. Aduh. Ayo, ayah bawa kamu pulang. Mari, bersulang. Selamat datang pulang, Andi. Terima kasih Bibi Ratna. Terima kasih Maya. Terima kasih sudah merawat ayah saya. Sudah. Jangan terlalu resmi. Kamu ke depannya jalani hidup baik-baik. Jangan buat Paman Budi sedih lagi. Pasti akan saya lakukan. Saya pasti merawat ayah dengan baik. Minumnya pelan-pelan. Duduklah. Ratna. Sudah lelah ya? Tidak apa-apa. Mari makan. Baik.